Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsugisama sebelumnya atau part 22. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah sebelumnya mendatangi kerajaan Salma dan mengecek situasi di sana, Ark dan Rote memutuskan untuk menjadikan Sungai Wiel sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi pasukan undead yang berniat menyerang Brahne dan juga hutan Rane. Nantinya sebagian pasukan aliansi akan dipindahkan ke sana dan yang memimpin pasukan itu adalah Fungus dan juga Wendy. Karena nantinya Fungus juga akan menemui pasukan dari hutan Rane dan menggabungkannya dalam pasukan itu. Sedangkan Wendy juga menjemput semua pasukan Salma yang saat ini masih bersiaga di kota Brahne dan nantinya mereka semua juga akan bertempur bersama di wilayah itu. Termasuk Pangeran Sheikh juga tidak mau diam saja dan memutuskan untuk ikut berperang bersama mereka. Lalu tiga kekuatan besar yang akan menemani mereka adalah Raja Naga Velvivis Rote dan serangan dahsyatnya akan sangat diandalkan nantinya. Sedangkan Ark dan Vili yang akan menghadapi pertempuran di kerajaan Dilfran, lalu para Beastmen dan Clan Jishin dan juga sebagian pasukan aliansi lainnya. Cuma kebanyakan pasukan elf atau pejuang Maple akan ikut bersama Fungus di Sungai Wiel karena di kerajaan Dilfran kan sudah ada Ark, Vili dan juga para Beastmen. Tapi kita fokus ke pertempuran di Sungai Wiel dulu guys. Jadi singkat cerita, setelah mereka berdiskusi lagi sebelumnya, Ark langsung memindahkan pasukan ke Sungai Wiel dan setelah itu Ark sendiri langsung menuju kerajaan Dilfran dan memindahkan sisanya ke sana. Nah, setelah cukup lama melakukan persiapan dan sebagainya, saat itu wilayah di sekitar Sungai Wiel sudah dipenuhi oleh barisan pasukan aliansi. Termasuk pasukan elf dari hutan Rane dan pasukan Salma dari Brahne juga sudah bergabung dengan mereka. Mereka juga menggunakan benteng di dekat sungai itu untuk nantinya berlindung dari dampak serangan Rote yang sangat dahsyat. Bahkan Fungus dan Wendy sudah mondar-mandir untuk mengecek semua persiapannya dan saat itu mereka hanya tinggal menunggu datangan pasukan undead dan juga para raknenya. Sedangkan Rote sudah mulai mengintai dari atas dan siap melancarkan serangan dahsyatnya. Menurut informasi yang diberikan Ark sebelumnya, kemungkinan jumlah pasukan undead yang sedang menuju Sungai Wiel itu sekitar 200.000 lebih. Sudah termasuk dengan monster Arachne yang kekuatannya jauh lebih kuat dari pasukan undead biasa. Di sini sambil menunggu para pasukan manusia mulai membicarakan kerajaan Hik yang menjadi dalang dari semua itu. Walaupun awalnya sebagian dari mereka masih belum percaya karena memang kebanyakan manusia menganut agama suci dan sangat menghormati sang paus dan para kardinalnya. Tapi pasukan Notion yang sudah melihat sendiri pertarungan Ark melawan Paloromo di sini mulai menceritakan semuanya dan ya lama-kelamaan semua pasukan manusia mulai mempercayai hal itu. Tentu kabar seperti itu juga sangat mempengaruhi mental para prajurit dan mereka semakin yakin dengan musuh yang akan mereka hadapi. Lalu sebagian pasukan manusia lainnya juga ada yang sedang membicarakan pasukan elf terutama para pejuang Maple. Karena bagi manusia mereka kelihatan sangat kuat dan bahkan banyak dari pejuang hebat itu adalah para wanita yang sangat cantik. Walaupun di sini pasukan manusia membicarakannya dengan pelan-pelan karena takut dihajar oleh mereka. Tak lama kemudian ratusan ribu pasukan undead mulai terlihat dari kejauhan dan tidak butuh waktu lama mereka mulai memenuhi tepian Sungai Wiel. Tentu itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan dan jumlah mereka masih terus bertambah. Lalu dari atas menara benteng lonceng keras mulai dibunyikan, setelah itu Fungus mulai mengeluarkan teriakan kerasnya dan memberikan komandonya untuk para pemanah. Sedangkan Rote sendiri sudah mulai terbang di atas wilayah itu dan siap untuk memberikan serangan dahsyatnya. Perlahan pasukan undead yang sudah mendekati tepian Sungai Wiel mulai dihujani dengan serangan panah yang sangat banyak. Walaupun serangan panah itu sangat didominasi oleh para pejuang Maple karena kebanyakan panah yang diluncurkan pasukan manusia tidak berhasil untuk mencapai tepian Sungai Wiel dan hanya mengenai pasukan undead yang paling dekat dengan mereka. Tidak seperti panah yang diluncurkan para pejuang Maple yang mampu menjangkau semua pasukan undead dan bahkan memberikan dampak kerusakan yang sangat besar. Karena setelah mengenai targetnya, panah milik pejuang Maple itu akan menciptakan ledakan yang cukup dahsyat. Tentu para pasukan manusia hanya bisa kagum dengan kekuatan mereka dan Wendy sendiri juga mengatakan pada Fungus kalau ini sangat luar biasa dan ternyata kekuatan pejuang elf bukan hanya rumor belaka. Setelah cukup lama pasukan undead dihujani dengan serangan panah, pasukan itu semakin berkumpul karena para undead yang masih di belakang mulai maju dan akhirnya terhalang oleh para undead yang sudah berjatuhan. Dan itulah rencana Fungus untuk membuat mereka semakin berkumpul dan semakin mudah untuk diserang. Tak lama kemudian di atas wilayah itu mulai terbentuk bola cahaya yang sangat besar dan itu adalah serangan Rote yang siap untuk dijatuhkan. Hal itu juga menandakan kalau semua pasukan aliansi harus segera menjauh dan berlindung di balik benteng. Ya, saat itu mereka semua mulai berlari mendekati benteng dan mengambil posisi untuk bertahan.
Hanya Fungus yang masih berdiri di atas menara dan sangat ingin menyaksikan kengerian serangan dari sang Raja Naga. Lalu di saat bola cahaya itu sudah sangat besar dan semakin mengerikan, Rote pun langsung menjatuhkannya ke tengah pasukan undead. Seketika ledakan yang sangat dahsyat terjadi di wilayah itu diikuti dengan gemuruh gempa dan juga hempasan angin yang sangat besar. Bahkan semua pasukan manusia yang hanya merasakan getarannya semua merinding ketakutan. Cuma Fungus dan para pejuang Maple yang menyaksikan kengerian itu malah semakin bersorak meriah. Setelah cukup lama ledakan dahsyat itu mulai terhenti dan dengan sekejap ratusan ribu pasukan undead telah dilenyapkan. Sedangkan dampak dari serangan itu semua menciptakan kawah yang nantinya akan membentuk danau baru yang sangat besar. Dan itu baru satu serangan Rote di wujud naganya, dan mungkin kalau mau dia bisa melakukan serangan itu berkali-kali sampai pasukan undead lenyap semuanya. Cuma kan tak akan jadi seperti apa wilayah itu dan pasukan Anansi jadi tidak punya peran apapun. Tentu kejadian itu sudah melampaui akal sehat manusia dan baru kali itu mereka melihat langsung kengerian dari sang Raja Naga yang selama ini hanya diceritakan lewat legenda. Walaupun serangan Rote tidak langsung melenyapkan semua pasukan undead di tempat itu dan masih ada ribuan undead dan juga Ragna yang tidak terkena dampaknya, atau yang tadinya masih jauh di belakang. Tapi itulah tugas pasukan aliansi untuk mengurus sisanya dan saat itu mereka semua kembali maju untuk menyerang. Nah, dalam penyerangan yang kedua ini, para pejuang Maple yang akan menghadapi pasukan Arachnis dan pasukan manusia dan hutan Ruane akan mendukung mereka dari belakang sambil mengalahkan pasukan undead yang biasa. Karena kekuatan Arachnis jauh lebih kuat dan tidak mungkin pasukan manusia untuk mengalahkan mereka. Termasuk Pangeran Zack bersama pasukan Rodenya juga akan ikut maju dan mengalahkan para undead yang biasa. Di sini Fungus juga mulai mengeluarkan senjata andalannya yaitu palu besarnya dan itu sudah sangat lama tidak digunakan atau tidak turun ke medan pertempuran. Wendy yang ada di sampingnya juga siap untuk bertarung walaupun di sini dia mengatakan mungkin hari-hari di mana diriku bertempur di garis depan sudah lama berlalu. Tapi untuk ukuran manusia Wendy masih sangat kuat. Jadi simpelnya Fungus dan Wendy itu adalah veteran perang yang sudah lama diam atau istirahat. Namun di masa mudanya mereka sudah melalui pertempuran yang sangat banyak dan sudah merasakan kerasnya medan pertempuran. Dan itu bisa dilihat dari tubuh mereka yang penuh dengan bekas luka tapi juga masih kelihatan perkasa. Saat itu Pangeran Zack dan pasukan Roden yang sudah maju ke medan pertempuran tiba-tiba menemui musuh yang sangat berbeda dengan pasukan undead lainnya. Lebih tepatnya dia seperti orang tua dengan jenggot panjang dan juga tubuh yang kekar tapi juga kelihatan sangat mengerikan. Bahkan dengan mudahnya dia bisa membantai pasukan Roden satu persatu dengan menggunakan pedang besarnya. Tentu Zack yang melihat itu mulai menjauh dan berusaha lari menggunakan kudanya tapi serangan orang tua itu sempat mengenai kuda Zack dan membuatnya terlempar cukup jauh. Bahkan tubuhnya sampai membentur tanah dengan sangat keras dan tentunya dia mengalami luka yang tidak ringan karena sebenarnya Zack bukan seorang prajurit dan hanya manusia biasa tanpa kemampuan bertarung yang baik. Jadi luka seperti itu sudah cukup fatal baginya. Lalu pria tua itu mulai mendekati Zack dan siap untuk menebasnya. Sedangkan Zack sendiri yang sudah tidak berdaya cuma bisa mengangkat pedangnya untuk melindungi diri dan itu membuat pria tua itu semakin marah. Dia mengatakan makhluk kecil menjijikan seperti kalian beraninya mengarahkan pedang pada aku. Lalu sebelum pedang pria tua itu mengenai Zack, tiba-tiba Fungus datang dari arah lain dan berhasil memblokir tebasan itu dengan palu besarnya. Di sini Fungus malah memuji Pangeran Zack karena berhasil menemukan pemimpin mereka walaupun Zack sendiri cuma menjadi korban dari keganasannya. Setelah itu Fungus dan pria tua itu saling mengenalkan diri sebelum akhirnya mereka benar-benar bertarung satu lawan satu. Jadi pria tua ini juga salah satu kardinal yang bernama Augren de la Patientia atau Sang Dosa Kemarahan. Makanya dia marah-marah mulu sambil mengatakan kata-kata yang kasar. Ya, semua kardinal itu punya harga diri yang sangat tinggi dan mereka selalu merasa menjadi makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan mereka atau Thanatos. Makanya di sini dia sangat murka setelah melihat pasukan undeadnya berhasil dibantai semudah itu oleh Raja Naga Rote. Walaupun entah bagaimana, Augren masih sangat percaya diri dan menganggap mereka semua tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Thanatos yang mulia. Di sini sambil bertarung Augren juga terus merendahkan Fungus dan kadal besarnya atau Rote yang dia maksud. Walaupun Fungusnya malah semakin merasa terhibur dan sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Lalu bentrokan dari senjata mereka semakin lama semakin kuat walaupun serangan dari palu Fungus beberapa kali hampir saja menghancurkan bagian tubuh Augren. Dan tentu dia semakin marah dan akhirnya mulai berubah ke wujud monsternya yang sangat menjijikan. Ya, walaupun bentuknya masih menyerupai manusia dan cuma ukurannya yang semakin membesar dan juga muncul banyak tentakel dari tubuhnya yang dia gunakan untuk menyerang. Tapi pedang besarnya juga masih dia gunakan dan mungkin itu senjata andalannya. Namun di sisi lain Fungus juga semakin memperkuat serangannya dan setelah beradu serangan kembali, palu Fungus berhasil menghancurkan sebagian tubuh monster Augren.
Cuma sepertinya luka seperti itu tidak memberikan dampak yang fatal baginya. Cara bertarung Fungus itu sama seperti Dark Elf lainnya yang lebih mengandalkan serangan jarak dekat. Karena Dark Elf itu punya kekuatan fisik yang sangat tinggi dan otomatis kekuatan dan kelincahan mereka juga sangat tinggi. Tapi serangan elemen sihir mereka juga sangat luar biasa dan Fungus sendiri lebih sering menggunakan elemen bumi sama halnya seperti Goemon. Di sini dengan kelincahan dan serangan barbarnya, Fungus kembali menyudutkan Augren dan setelah berhasil menghancurkan semua tentakelnya, Fungus menggunakan elemen bumi untuk menciptakan tombak besar dari bawah tubuh Augren dan itu berhasil menembus tubuhnya. Cuma walaupun sudah terluka separah itu, dia masih saja sombong dan mengatakan kalau serangan selemah ini tidak akan mungkin bisa membunuhku. Tapi sebelum Augren berhasil melepaskan dirinya, Fungus sudah lebih dulu merapalkan mantra lain dan menciptakan serangan bumi yang jauh lebih kuat. Tentu Augren yang melihat itu sampai meronta-ronta untuk melepaskan dirinya, tapi tanah di sekitarnya sudah lebih dulu menjepit tubuhnya dengan sangat kuat dan hanya menyisakan leher dan kepalanya. Lalu Fungus mengayunkan palunya dari atas untuk memenggal kepala Augren, tapi ternyata Augren masih bisa menghindarinya dengan cara memutar kepalanya secara tidak wajar. Cuma serangan bumi yang diciptakan Fungus juga bukan hanya itu. Malahan dia kembali menciptakan batuan besar yang saat itu mulai menghujani tubuh Augren dari atas dan bahkan semakin lama tubuh Augren semakin hancur berkeping-keping dan akhirnya ditelan oleh bumi itu sendiri. Akhirnya dengan itu salah satu kardinal Augren telah lenyap selamanya. Cuma di sini Fungus malah meminta maaf pada palunya karena terpaksa harus mengakhiri musuhnya dengan serangan bumi dan bukan dengan palu besar andalannya. Sedangkan di sisi lain sisa dari pasukan Undead dan juga Arachne sepertinya juga sudah berhasil dikalahkan oleh pasukan aliansi dan hanya tinggal beberapa. Tapi bisa dipastikan mereka berhasil memenangkan pertempuran itu dan hanya tinggal menunggu Ark dan sebagian pasukan aliansi lainnya yang sedang menyerang ibu kota Deliverance atau Lione. Oh ya, setelah melancarkan serangan dahsyatnya, Rotem masih di area peperangan itu. Cuma dia hanya bersantai di bawah sambil menghancurkan beberapa pasukan Undead menggunakan ekornya yang sangat tajam. Dan mari kita menuju ke ibu kota Deliverance atau Lione guys. Jadi setelah memindahkan pasukan aliansi ke Sungai Biel sebelumnya, Ark dan sebagian pasukan lainnya langsung menuju ke Lione. Dan tentunya bersama dengan Dylan, Goemon, Ponta, Vili, Ariane, dan juga Chiome. Cuma Ark memindahkan mereka semua ke hutan yang cukup jauh dari kota Lione. Karena menurut informasi Goemon sebelumnya, kalau musuh punya penglihatan yang sangat jauh. Makanya Ark tidak mau mengambil resiko dan mending menghindar dari hutan lebih dulu. Setelah semua pasukan siap untuk menyerang, Vili bersama Ark, Chiome, dan Ariane boleh menuju kota untuk memancing semua pasukan Undead untuk keluar. Jadi mereka naik punggung Vili dan bolak-balik gitu guys, dan itu berhasil memancing pasukan Undead untuk keluar dari kota. Barulah setelah itu pasukan aliansi mulai menyerang mereka. Sedangkan Ark, Vili, Ariane, dan Chiome tetap memasuki kota dan menghadapi pasukan Undead dan juga Arachne yang masih di dalam, sambil memastikan apakah masih ada korban yang masih bisa diselamatkan. Namun setelah cukup lama dan mengalahkan Undead satu persatu, mereka belum menemukan satu orang pun yang masih selamat. Malahan Ariane dan Chiome mulai merasakan aura kematian yang sangat kuat dan setelah mendekatinya, akhirnya mereka bertemu dengan Thanatos dan satu anak buahnya yaitu Tismogola Temprantia atau yang sebelumnya dilihat oleh Goemon. Cuman di sini Thanatos masih menggunakan jubah dan penutup kepalanya, jadi tidak kelihatan kalau tubuhnya juga skeleton seperti Ark. Tanpa basa-basi di sini mereka pun mulai menyerang satu sama lain. Tismo sendiri langsung mengejar Ariane dan Chiome dan mereka akhirnya bertarung di tempat lain. Sedangkan di sini Ark berhadapan dengan Thanatos. Awalnya Ark menyerangnya menggunakan Holy Thunder Sword dan juga Baron Slash-nya walaupun Thanatos bisa menghindarinya dengan mudah. Lalu Thanatos sendiri mulai mengeluarkan sihir gelap yang memperkuat semua pasukan Arachne di sekelilingnya dan itu menyerang Ark secara bersamaan. Cuma ya tentu Ark bisa mengatasi mereka semua dengan mudah. Setelah itu Thanatos menggunakan skill summoner-nya dan saat itu dia memanggil makhluk hitam mengerikan yang dia sebut sebagai Balam Sang Raja Neraka. Penampilan makhluk itu menyerupai skeleton raksasa dengan pedang besar di kedua tangannya dan punya dua sayap yang sangat besar. Tapi Vili yang masih terbang begitu melihatnya langsung turun dan mengajak duel makhluk itu di tempat lain. Sedangkan Ark tetap melanjutkan pertarungannya melawan Thanatos. Di sini ada beberapa hal yang Thanatos katakan mengenai Ark dan seperti biasa dia masih menganggap kalau Ark itu adalah player lain yang sengaja dimasukkan oleh perusahaan gamenya. Tentu Ark tidak paham apa yang dia maksud dan siapa sebenarnya Thanatos. Cuma ya Ark juga terkejut dengan semua skill Thanatos yang beberapa diantaranya sangat mirip dengan dirinya. Walaupun kebanyakan skill Thanatos itu menggunakan sihir gelap, tapi dia juga bisa menggunakan Dimension Move dan juga teleportasi. Cuma di sini pertarungan mereka tidak berlangsung lama karena setelah Ark mengeluarkan serangan yang lebih kuat dan berhasil merobek penutup kepalanya, Thanatos langsung menghilang menggunakan teleportasinya dan tidak muncul lagi. Bahkan Ark sudah mencarinya cukup lama dan tetap tidak menemukannya.
Namun sekilas Ark sempat melihat wajah tengkorak Thanatos sebelumnya dan itu membuat Ark langsung bertanya-tanya. Kenapa dia bisa sangat mirip denganku dan apa tujuannya melakukan semua ini? Ark sangat ingin menanyakan hal itu dan Ark berpikir mungkin aku bisa menemukannya di kerajaan Hlik. Cuma sebelum itu Ark harus membereskan masalah di kota ini. Sementara di sisi lain Ariane dan Chome masih terus bertarung melawan Tismo dan tentu Tismo kewalahan menghadapi mereka berdua. Bahkan tubuh monsternya sudah penuh luka dan hanya tinggal menunggu kekalahannya. Sedangkan Vili juga masih asik bertarung melawan Balam, cuma bagi Ark, Vili sengaja mempermainkan Balam dan memberinya kesempatan untuk menciptakan semua serangan kuatnya. Dari mulai puluhan bola api yang keluar dari mulut besarnya dan juga tebasan dari pedang raksasanya. Namun ya bagi Vili itu bukan apa-apa dan kalau mau dia bisa mengakhirinya kapanpun. Nah, Ark di sini yang melihat masih ada ratusan ribu pasukan undead di wilayah itu memutuskan untuk melenyapkan mereka sekaligus. Dia pun mulai menggunakan skill terkuatnya yaitu mensummon salah satu dari 4 malaikat utama. Saat itu begitu Ark mengucapkan mantra pemanggilannya, gerbang cahaya mulai terbentuk di atas langit Lione dan muncul pilar raksasa dari dalam bumi. Pilar-pilar itu juga langsung menghisap semua pasukan undead di sekelilingnya dan mengubah tubuh mereka menjadi serpihan cahaya. Sedangkan dari gerbang cahaya muncul sosok Archangel Xavier Uriel dengan palu raksasanya. Jadi kalau sebelumnya di kerajaan Ocean Mikal dengan kekuatan apinya, kali ini yang dipanggil Ark Malaikat Uriel dengan kekuatan buminya dan ini kekuatannya jauh lebih mengerikan. Bahkan hanya dengan kehadirannya saja, para undead yang cukup dekat dengannya perlahan mulai hancur dan menyatu dengan pilar batunya. Di sini Ark pun mulai ditarik ke atas dan perlahan tubuhnya mulai sejajar dengan tubuh Uriel. Sama seperti sebelumnya, Ark juga berusaha mati-matian untuk mendalikan dirinya dan berusaha menerima kekuatan Uriel yang sangat besar. Sedangkan Vili yang melihat itu langsung tanggap dan langsung melemparkan tubuh Balam yang baru saja dia kalahkan. Setelah itu dia langsung menyebut Ariane dan Chome dan mulai terbang menjauhi tempat itu. Sedangkan pasukan aliansi yang jaraknya cukup jauh juga sudah mulai berlindung. Lalu di sini setelah Uriel mengangkat palunya, muncul banyak cahaya besar di langit yang langsung menghujani wilayah itu dan tentu semua makhluk di bawahnya langsung dilenyapkan dalam sekejap. Namun begitu Ark berpikir kalau serangan Uriel sudah berakhir dan pasukan undead sudah dilenyapkan, muncul meteor yang sangat besar dari atas dan barulah itu serangan utama malaikat Uriel. Tentu Ark tidak mungkin untuk menghentikannya dan tidak butuh waktu lama, meteor besar itu sudah menghantam wilayah itu dengan sangat dahsyat. Bagi Ark itu seperti bukit terbang yang dilapis dengan api yang mengerikan. Bahkan Vili, Ariane, dan Chome yang sudah menjauh dari tempat itu saja hampir saja terkena dampak dari serangan meteor Uriel. Barulah setelah itu Uriel kembali menghilang dan seperti biasa Ark langsung lemas tidak berdaya. Tapi serangan itu sudah lebih dari cukup untuk melenyapkan ratusan ribu pasukan undead di wilayah itu dan hanya tinggal beberapa yang mulai dihadapi oleh pasukan aliansi. Jadi sebelumnya Thanatos itu tidak langsung kembali ke istananya dan sempat bersembunyi untuk mengamati kemampuan Ark. Namun begitu dia melihat ada malaikat yang muncul di langit, Thanatos langsung pindah dan kembali ke istananya. Karena dia langsung panik dan berpikir keras, bagaimana bisa seorang player sepertinya bisa memanggil seorang malaikat dan kenapa ada malaikat di dunia ini, bukankah ini cuma dunia game? Ya banyak hal yang langsung dia pikirkan dan tentu Thanatos paham kalau tidak lama lagi Ark pasti akan datang menemuinya dan menghajarnya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.